Ibu bapak pakai masker dan tidak pakai masker, semua kita hadir dalam ruangan ini sehat. Amin ya Rabbal. Saya tidak mau paksa ibu bapak supaya lepas masker, enggak usah. Saya tidak pernah memaksa orang. Tapi ibu bapak mau tahu, rapid test itu tidak cocok kepada kita masyarakat Indonesia. Karena kita tidak sakit. Yang sakit itu jiwa dari para pemimpin-pemimpin kita. Itu yang perlu di rapid test. Jiwa mereka terganggu, otak mereka terganggu. Itu. Begitulah kira-kira. Pakai aja itu. Kalau pemimpin baik, kita turuti bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Itu kriteria pemimpin Islam. Kuat, gagah, cerdas, hafal 30 ampek provinsi, ibu kotanya enggak, artinya menghafal 34 provinsi, apalagi ibu kota negara. Kes dulu kawan, kes masih sore sudah pegang-pegang kos lampu. Dulu baik-baik kontrol men. Begitu kawan. Inilah kalau orang dapat hidayah, slow tapi tajam. Yang pakai sarung juga kontrol. Ambo ingat waktu pertama masuk Islam, 2 minggu pakai sarung begini, disunat. Saya bilang sama ketua MUI, Kiai Haji Yusuf Yamani. Kiai, saya mau ke masjid. Saya kan sudah masuk Islam. Tunggu dulu Pak Yahya. Tunggu apa lagi? Mau tunggu polisi? Bukan, ente baru masuk Islam tapi drong haut belum potong. Itu yang Rocky tak mau masuk Islam. Takut dia disembelih. Apa itu Kiai? Pak Yahya boleh masuk masjid, sholat, tapi Bapak sunat dulu. Mari, ayo sekarang saja Kiai. Jangan dulu, besok. Menterinya lagi keluar kota, besok kita sunat. Sudahlah Kiai, jangan tunda-tunda, sekarang saja. Nanti besok. Begitu tunggu besok malam, tidur saya bilang istri, lupa sekali saya kawan. Apa ternyata masuk Islam mau disunat. Mampu saya besok ini. Habis sampai kos lampu rata ini. Ternyata yang mau nyunat saya itu namanya Mantri Salim, orang Muhammadiyah. Allahu Akbar. Aduh, mohon maaf Pak Salim, ampuni dosa-dosa di masa jahiliyah. Sudah Pak Yahya, kita sudah berkeluarga, sudah saudara sekarang. Tapi saya tinggal tengok-tengok ini stainless putih-putih di meja ini. Sandar begini pakai sarung, sudah siap? Insya Allah didoakan, potong. Begitu habis dipotong, dijahit, bingung saya. 2 minggu pegang-pegang begini. Saya bilang, ini kalau saya cerita begini, tidak ada lagi kafir mau masuk Islam. Takut dia. Orang Islam jangankan mati, sedangkan dipotong di situ mau. Demi kebersihan masuk masjid. Inilah agama yang benar. 2 minggu saya bertahan. Apalagi kalau benangnya mau tercabut. Allahu Akbar. Habis betadin itu. Tumpah-tumpah. Itu dia. Apa jadinya? Pakai begitu sembuh kering, pakai swemruk putih. Apa sih bahasa Minang? Celana dalam. Apa? Kok celana dalam? Apa Buya bahasa ini? Bahasa Minang, kolor. Bahasa Manado swemruk. Pakai kolor, pakai celana dalam. Kalau warna putih, dulu masih di sana kuning. Surga dari mana kotor begitu? Sunat dulu kawan. Kalau bau bicara mandi junub tidak, sunat tidak. Surga dari mana? Orang Islam saja sudah sunat, mandi junub, ditanya masuk surga, masih insya Allah. Ente ini tidak sunat, tidak cebok.
Surga dari mana? Padahal bukan menghina. Ini memberitahukan tinggalkan itu, masuk Islam. Kok kamu marah sama saya? Saya membuktikan. Lukas pasal 2 Perjanjian Baru ayat 21 diterangkan dalam Bible Kristen sampai hari ini di kitab orang Kristen. Pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat, diberi nama Yesus. Jadi yang dituhankan orang Kristen Al-Masih itu disunat pada hari yang ke-8. Pertanyaannya, siapa yang mengikuti ajaran Nabi Isa? Mereka atau saya? Mereka atau saya? Saya mengikuti ajaran semua Nabi, termasuk ajaran Nabi Isa. Siapa yang ajarkan saya? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada referensi setiap ayat yang saya terangkan. Makanya ada orang melawan sama saya di Indonesia. Kalau jadi debat, buka celana dulu. Lihat dulu sudah disunat atau belum. Kalau belum sunat bagaimana mau debat? Tidak ada agama yang paling bersih, agama yang paling suci kecuali Islam. Dan ini bukan Nabi Muhammad yang bawa. Solat yang kita lakukan bukan Nabi Muhammad yang suruh. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua Nabi dan umatnya solat. Nabi Isa berbicara di dalam buayan, qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Kaget Yahudi, kok anak baru lahir sudah bisa bicara? Padahal rencana mereka ingin merajam Maryam dengan batu, karena Maryam dituduh melahirkan tanpa suami. Ini adalah perbuatan dosa besar dalam agama Yahudi. Begitu mereka mau rajam Nabi Isa dan ibunya, Nabi Isa berbicara. Kaget Yahudi. Yahudi ini ahli kitab, dia buka kitabnya. Kaget Yahudi. Loh, anak ini mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Saya ini, kata Al-Masih, hamba Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memberkatiku. Dia memerintahkan aku mendirikan solat, membayar zakat madumtu hayya, sepanjang hidupku. Kalau orang sudah sholat dan bayar zakat, Islam atau Kristen? Musyrik atau mukmin? Kafir atau muslim? Nah, kenapa ibu bapak dan orang Kristen pada umumnya menuduh dan mengklaim Isa itu agama Kristen? Sampai mati kami sekeluarga akan mempertahankan Isa adalah itu yang kami ikuti. Hasa siratim mustaqim. Inilah jalan yang lurus.